Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah, yaitu Bapak Arifah Kurniawan SE MSA, karena telah memberikan tugas kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5, yang berjudulkan Akuntansi Musyarakah, yang dianggotakan oleh Salwa Maulidiah, Adindia Farera, Anissa Rizky Nurbaiti, dan saya sendiri Abdurrahman. Baiklah, di sini kami ingin menjelaskan materi tentang akuntansi musyarakah yang dimulai dari Adindia Farera. Definisi musyarakah yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi modal seperti uang, barang, atau keahlian untuk suatu usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan atau nisbah dan pembagian kerugian sesuai porsi modal yang ditanamkan. Akuntansi musyarakah adalah pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi yang timbul dari akad musyarakah sesuai prinsip akuntansi syariah. Yang kedua, penggunaannya yaitu seperti mengakui kontribusi modal dari para mitra seperti bank dan nasabah atau mitra usaha. Yang kedua, mencatat aktivitas usaha bersama termasuk pengeluaran dan pendapatan. Yang ketiga, menghitung serta membagi keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. Yang keempat, membagi kerugian sesuai porsi modal yang ditanamkan. Yang kelima, menyajikan laporan keuangan yang transparan, adil, dan sesuai syariah agar setiap pihak mengakui hak dan kewajibannya. Ketentuan syar'i. Yang pertama, setiap pihak harus menyertakan modal seperti uang, aset, atau keahlian yang jelas jumlah dan bentuknya. Yang kedua, keuntungan dibagi sesuai nisbah atau persentase yang disepakati di awal. Yang ketiga, kerugian dibagi sesuai proporsi modal yang disertakan. Yang keempat, objek usaha harus halal, jelas, dan produktif. Tidak boleh terkait dengan riba, gharar, atau maisir. Yang kelima, akad harus dibuat dengan ijab qabul yang sah dan disepakati secara sukarela. Rukun transaksi musyarakah. Yang pertama, pihak yang berakad, yaitu para mitra atau syarik yang cakap hukum. Yang kedua, objek akad seperti modal atau amal, yaitu modal dalam bentuk kas, barang, atau keahlian. Yang ketiga, akad atau ijab qabul, yaitu pernyataan saling ridho untuk bekerja sama. Yang keempat, tujuan usaha. Tujuan usaha itu harus jelas, halal, dan tidak bertentangan dengan syariat. Yang kelima, keuntungan dan kerugian, yaitu aturan pembagian yang disepakati di awal akad. Kemudian ada pengawasan syariah, yang dimana pengawasan ini dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau DPS di Lembaga Keuangan Syariah. Fungsi DPS dalam musyarakah yaitu memastikan akad sesuai syariat Islam, mengawasi kegiatan usaha agar tidak melibatkan barang atau jasa haram, kemudian menilai sistem akuntansi dan laporan keuangan agar sesuai prinsip syariah, dan yang terakhir memberikan fatwa dan rekomendasi tanpa ada keraguan dalam penerapan akad. Sumber-sumber musyarakah. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Quran surat Syad ayat 24, sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kemudian pada Quran surat An-Nisa ayat 12, yaitu menyinggung tentang adanya syirkah atau perkongsian dalam pembagian waris. Ayat-ayat ini menjadi dasar bolehnya syirkah atau kerjasama selama dijalankan secara adil. Yang kedua, hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satu tidak berkhianat kepada yang lain. Jika salah satunya berkhianat, maka aku keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menegaskan keberkahan akad musyarakah bila dijalankan dengan amanah. Yang ketiga, ijma ulama, yaitu para ulama sepakat bahwa akad musyarakah dibolehkan karena termasuk bentuk tolong-menolong dalam kebaikan dan produktivitas usaha. Yang keempat, fikih muamalah, yaitu dibahas dalam kitab-kitab fikih klasik seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dengan istilah syirkah. Yang kedua, prinsipnya adalah kebolehan kerjasama modal dengan syarat jelas, adil, dan halal. Yang kelima, peraturan perbankan syariah di Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Kemudian Fatwa DSN MUI Nomor 8 DSN MUI 4 2000 tentang pembiayaan musyarakah.
Kemudian aturan ini menjadi pedoman teknis penerapan musyarakah di lembaga keuangan syariah. Alur transaksi musyarakah. 1. Negosiasi dan akad musyarakah, yaitu tahap awal di mana bank syariah dan nasabah berdiskusi. Setelah adanya kesepakatan, dibuatlah perjanjian resmi secara sesuai syariah. 2. Pelaksanaan usaha produktif, yaitu penggunaan modal musyarakah untuk menggunakan usaha yang nyata dikelola nasabah agar menghasilkan keuntungan. 3. Membagi hasil usaha. 1. Keuntungan sesuai nisbah yang dibagi berdasarkan nisbah yang sudah disepakati sejak awal berdasarkan modal. 2. Keuntungan tanpa kelalaian nasabah ditanggung sesuai modal, yaitu jika usaha rugi bukan karena kelalaian nasabah, maka kerugian dibagi sesuai porsi modal yang ditanamkan masing-masing pihak. 4. Bank syariah hanya menyetor modal, tidak ikut mengelola usaha, lalu menerima bagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. 4b. Nasabah yang mengelola usaha berhak mendapatkan bagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati. 5. Setelah akad musyarakah berakhir, masing-masing pihak berhak mendapat kembali modal yang telah disetorkan sesuai jumlah awal. Berakhirnya akad musyarakah. 1. Kesepakatan bersama. Para mitra sepakat mengakhiri kerjasama. 2. Jangka waktu habis. Jika akad ditentukan waktunya, otomatis berakhir saat waktunya selesai. 3. Pengunduran diri mitra. Mitra boleh mundur dengan syarat diberitahu dan diselesaikan hak kewajibannya. 4. Modal habis karena rugi. Jika seluruh modal hilang, akad berakhir. 5. Mitra meninggal atau tidak cakap hukum. Akad batal kecuali dilanjutkan ahli waris. 6. Pelanggaran akad. Jika ada mitra berkhianat atau melanggar kesepakatan syariah. 7. Putusan hukum. Berdasarkan keputusan hukum, pengadilan atau fatwa DPS bila terbukti melanggar syariah. Standar akuntansi musyarakah. 1. Rujukan standar. Berdasarkan PSAK 106 dan fatwa DSN MUI 008/2000. 2. Pengakuan awal. Kontribusi modal dicatat sesuai nilai setoran dan disepakati bersama. 3. Pengukuran modal dicatat sesuai kontribusi. Pendapatan diakui setelah terrealisasi. Kerugian ditanggung sesuai porsi modal. 4. Pengakuan keuntungan. Laba dibagi sesuai nisbah, bukan porsi modal. 5. Pengakuan kerugian. Ditanggung mitra sesuai porsi modal, kecuali bila ada kelalaian salah satu pihak. 6. Penyajian laporan keuangan. Investasi musyarakah, masuk aset, pendapatan, masuk laba rugi, dan ada pengungkapan. 7. Pengungkapan tambahan. Risiko usaha, jaminan jika ada, dan metode pembagian untung rugi. Perhitungan dan perjurnalan transaksi musyarakah. Dalam transaksi musyarakah, perhitungan yang utama adalah pengembalian bagian bank. Misalnya, pada musyarakah menurun, mitra aktif atau nasabah pembiayaan secara bertahap akan mengembalikan porsi modal bank sesuai periode yang disepakati. Sementara itu, perjurnalan dilakukan sejak akad disepakati. Dalam praktik perbankan, pada saat akad, bank akan membuka rekening pembiayaan musyarakah untuk nasabah. Pada tanggal yang sama juga dicatat biaya administrasi, biaya jurnal, serta pencadangan pembiayaan musyarakah. Selanjutnya ada penyajian dan pengungkapan transaksi musyarakah. Tujuan penyajian transaksi musyarakah adalah agar laporan keuangan bisa mencerminkan kondisi keuangan dan kinerja entitas sesuai prinsip syariah. Penyajian dilakukan pada 3 laporan utama. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau yang disebut neraca. Investasi musyarakah dicatat sebesar kontribusi modal ditambah bagian laba setelah dikurangi kerugian jika ada. Jika entitas bertindak sebagai mitra pasif, investasi tetap diakui sebagai investasi musyarakah. Yang kedua, ada laporan laba rugi. Bagian laba musyarakah diakui sebagai pendapatan usaha, sedangkan bagian kerugian diakui sesuai porsi modal yang ditanggung. Dan yang terakhir ada laporan arus kas.
Setoran modal ke dalam musyarakah dicatat sebagai arus kas keluar aktivitas investasi. Penerimaan kembali modal maupun pembagian laba dicatat sebagai arus kas masuk aktivitas investasi. Nah, sebagai contohnya, ada PTA dan PTB sepakat melakukan musyarakah dalam usaha perdagangan bahan bangunan. Modal yang disetor yaitu PTA menyetor modal sebesar 100 juta rupiah dan PTB menyetor modal sebesar 50 juta rupiah. Sehingga total modal adalah 150 juta rupiah. Kesepakatan pembagian keuntungan adalah 60% untuk PTA dan 40% untuk PTB. Pembagian ini tidak didasarkan pada modal, tetapi sesuai kesepakatan akadnya. Setelah 1 periode berjalan, usaha menghasilkan laba sebesar 30 juta rupiah. Dengan demikian, PTA memperoleh 18 juta rupiah dan PTB memperoleh 12 juta rupiah. Penutup yang pertama yaitu akuntansi musyarakah merupakan bagian penting dari akuntansi syariah yang mengatur pencatatan dan pelaporan kerja sama usaha berdasarkan prinsip keadilan dan bagi hasil. Yang kedua, dengan adanya standar akuntansi PSAK 106 dan pengawasan syariah, musyarakah dapat dijalankan secara transparan, akuntabel, dan sesuai syariat Islam. Yang ketiga, musyarakah bukan hanya sekedar akad bisnis, tetapi juga sarana untuk mendorong kemitraan, keadilan, ekonomi, dan kesejahteraan umat. Kesimpulannya, musyarakah adalah kerjasama, kejujuran, keadilan, dan keberkahan. Baiklah, berakhir presentasi dari kami. Sekian presentasi dari kelompok 5. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.